Hidayat. Yang saya hormati dosen pembimbing pertama, dosen Bapak Profesor Dr. LCA Robin Jonathan, MMMSI. Yang saya hormati dosen pembimbing kedua, Ibu dosen Adisti Sabrina Nurkomarani, BA Hons MSc. Yang saya hormati dosen penguji pertama, Bapak Profesor Dr. Haji Edi Sugiartoka, SEMM. Yang saya hormati dosen penguji kedua, Bapak Haji Sunarto, SE MSI. Terima kasih atas waktu dan tempatnya telah menghadiri sidang skripsi saya pada hari Senin tanggal 9 November 2020. Di sini saya akan menceritakan skripsi saya tentang judulnya pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian buku tulis FOS di Gramedia Lembuswana. Di sini dari abstrak itu saya langsung ya Prof ya, dari abstrak mengenai abstrak saya. Ini perkembangan yang begitu pesat dalam dunia usaha di bidang penjualan buku tulis semakin kompetitif, maka yang berakibat setiap perusahaan untuk memasarkan produknya dan menentukan lokasi produk yang strategis dan agar mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk tersebut. Keputusan pembelian itu adalah kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk yang dapat ditawarkan oleh penjual atau perusahaan. Nah, di sini penelitian saya dasar teorinya manajemen pemasaran. Penelitian yang saya lakukan itu konsumen yang berbelanja langsung buku tulis FOS di Gramedia Lembuswana. Kemudian populasi saya itu seluruh konsumen yang membeli buku tulis di Gramedia Lembuswana yang jumlahnya tidak dapat diketahui. Jadi sampel saya di sini 96. Sampelnya 96 itu khusus konsumen yang membeli buku tulis FOS di Gramedia Lembuswana. Di sini baru ini uji mengenai pengumpulan data, dilakukan kuesioner. Pengumpulan datanya melakukan kuesioner secara langsung, dibagikan kuesioner secara langsung kepada konsumen yang berbelanja di Gramedia Lembuswana. Kemudian teknik analisis yang saya gunakan di sini, tekniknya menggunakan sampel. Dari teknik penentuan sampelnya saya ambil teknik incidental sampling dengan non probability sampling, terus dengan juga rumus unknown population. Kemudian alat analisis yang saya gunakan itu alat analisis regresi linear berganda, kemudian disusul dengan uji instrumen data, uji asumsi klasik, sama yang terakhir dan pengujian hipotesis. Mengenai pada uji T menunjukkan hasil dari produk dan harga itu berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada buku tulis FOS di Gramedia Lembuswana. Kemudian untuk promosi dan lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada buku tulis FOS di Gramedia Lembuswana. Kemudian uji F-nya secara bersama, hasil penelitian pada uji F itu menunjukkan
pengaruh produk, harga, promosi, dan lokasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian buku tulis FOS di Gramedia Lembuswana Samarinda. Baru dari sarannya ini dari Gramedia ini produk Gramedia dapat meningkatkan kualitas produk dengan harga agar tetap selalu stabil, jadi agar dapat diterima di pasaran dan dapat menarik minat konsumen untuk membeli suatu produk tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Ada lagi tambahnya, Pak? Ya, terima kasih Saudara Hendy Wahyu Hidayat. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak penguji pertama, Bapak Profesor Dr. Haji Edi Sugiarto, KSEMM, untuk menguji skripsi dari Saudara Hendy. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Hendy? Iya, Prof. Ya, tahun berapa masuk Unpad? Tahun 2015, Prof. 2015. Iya. Tinggal di mana, Hen? Saya tinggal di Jalan Kiai Haji Samanhudi, Gang Mega, nomor 54 RT 01, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Prof. Rumah mertua kah, rumah sendiri? Rumah orang tua, Prof. Mertua kah? Orang tua, Prof. Bukan mertua? Lain, Prof. Orang tua, Prof. Oh, lain. Belum menikah saya, Prof. Oh, iya kah? Iya, saya nggak mendengar Prof Robin dari tadi, kemana ya? Itu adakah? Pembimbingmu siapa? Pembimbing saya yang dosen pertama Bapak Profesor Dr. LCA Robin Jonathan MM MSI, Prof. Yang dosen pembimbing kedua Ibu Adisti Sabrina Nurkomarani BA Hons MSc, Prof. Ya, oke. Saudara ngambil judul, topiknya tentang pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian buku tulis FOS di Gramedia Lembuswana, Prof. Iya. Bauran pemasaran itu sama nggak dengan marketing mix? Sama, Prof. Oh, sama. Iya. Ada berapa variabel bagi? Kalau saya ambil variabelnya 4 variabel, Prof. Menurut siapa itu? Ya. Menurut siapa? Menurut Kotler dalam Abdullah, Prof. Bauran pemasaran. Menurut buku Kotler dalam Abdullah. Saya ambil yang tahun 2015. Saya ambil yang 4. Dalam 4. Ya. Kalau 7 kira-kira untuk apa kalau 7P? Kalau 7P itu untuk pemasaran jasa, Prof. Oh, apa tambahannya? Tambahannya apa ya? Orang, lingkungan, sama bukti fisik ya, Prof ya. Kalau di P kan gitu gimana? P. Oke deh. Ya itu tambahan aja. Ya. People, apa lagi? People baru Physikens. Physikens yang fisik itu, Prof. Baru P-nya itu, kurang tahu, Prof. Kurang tahu, ya harus tahu. Mohon maaf, iya, Prof. Ini konteks penelitianmu kan pemasaran produk barang, ada produk jasa, ada lagi. Iya, produk barang, Prof. Ada 9P, ada 11P. Kamu harus bisa karena kamu manajemen pemasaran, ya paling tidak harus tahu karena konteks ini kan strategi pemasaran, yang ini marketing mix-nya. Iya, Prof. Baik. Ada apa sih Kak, saudara tertarik untuk meneliti itu? Kenapa? Ya, karena saya tertarik, Prof, dengan buku tulis FOS ini ya, karena buku tulis FOS ini kan gini, Prof, buatan dari Gramedia
sendiri internalnya Gramedia, Prof. Nah, sedangkan pesaingnya ini dia menciptakan buku tulis digital, Prof, yang sudah berbasis aplikasi. Jadi gini, eh, buku tulis yang digital ini dia bisa masuk ke dalam handphone tanpa kita membuka buku itu tersebut. Nah, sedangkan buku tulis FOS ini, buku tulis yang didesain biasa, tapi kualitasnya ya baik juga, Prof, dibuat baik, cuma ya belum bisa mengikuti perkembangan zaman yang dengan sekarang ini kan teknologi canggih ini, Prof. Nah, karena juga saya tertarik di Gramedia ini, itu Prof punya karya yang besar di Gramedia, sama kan perusahaan Gramedia ini berkontribusi pada masyarakat sama sukses dalam mengelola bisnisnya. Jadi saya tertarik untuk mengambil penelitian ini di Gramedia penulis buku tulis FOS ini, Prof. Sekarang kaitannya dengan penelitianmu tentang itu 4P tadi. Apa kaitannya? Apa yang menarik Anda meneliti tentang buku POS ini di Gramedia? Apa yang menarik? Sehingga saudara yang menarik itu yaitu, Prof, kalau dari segi buku tulis FOS ini dia didesain covernya glossy, Prof. Jadi dibuat desainnya licin covernya, kemudian yaitu dengan isi lembaran buku ini sesuai, Prof. Jadi lembaran kertasnya ini sesuai, Prof. Tidak dibanding dengan buku tulis digital ini, dia lembarannya itu sudah mengikut sama cover bukunya. Jadi istilahnya hitungannya sama covernya, Prof. Beda dengan buku tulis FOS, dia jadi yang tertariknya itu karena isi lembarannya sesuai. Terus kemudian garis batasnya hitam, jadi jelas dalam menulis. Kamu jangan deleming sendiri, kan nggak ditanya, ngomong aja. Oh iya, maaf, Prof. Tahu lah kamu deleming dong, ngomong aja deh. Nggak ada renya, jawab yang ditanya, jangan jawab yang nggak ditanya. Ya, ini kamu kayak seperti orang aja jualan di pasar aja. Yang menarik tentunya ada fakta yang menarik sehingga saudara melakukan penelitian. Ada sesuatu yang perlu diteliti. Di sini saudara menggunakan 4P, produk, price, place, dan promosi. Kan gitu, Bro. Ya? Iya, Bro. Nah, grand teorinya apa? Grand teorinya manajemen pemasaran, Prof. Kok saya tidak melihat ya di dasar teori Anda hanya mengatakan berisi tentang pengertian manajemen pemasaran. Seharusnya nanti kalau ada kesempatan tekankan aja bahwa penelitian ini menggunakan teori dasarnya atau grand teorinya adalah manajemen pemasaran. Ini kamu langsung pengertian manajemen pemasaran, pengertian produk pemasaran, konsep pemasaran. Nah, maksudnya manajemen pemasaran sebagai grand teori, ya. Oh iya, Prof. Kalau sempat diperbaiki sebelum dijilid. Ya. Iya, Bro. Ya, oke. Ada berapa bab saudara bikin penelitian? Ada berapa bab bikin penelitian ini? Pengertian yang manajemen pemasarannya, Prof, ya? Ada berapa bab? Makanya jangan deleming dengarkan dulu. Oh iya, Bro. Berapa bab saudara melakukan penelitian kemudian buat pelaporan skripsi ini berapa bab? Bab sampai bab 6. Dari bab 1, bab 1 itu bab pendahuluan, Prof. Pendahuluan isinya saya jelaskan. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa gitu loh. Oh ya, bab 1 pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 bab 4 itu bab 4 bab 4 hasil bab 4 kalau bab 5 analisis dan pembahasan, bab 6 kesimpulan dan saran, bab 4 ini hasil, bab 4 struktur, bab 4 hasil penelitian, Prof. Hasil penelitian. Iya, bab 4 hasil penelitian, bab 5 tadi analisis dan pembahasan, bab 6 kesimpulan dan saran. Oke.
Iya, Prof. Alat analisisnya apa, Mas? Alat analisisnya regresi linear berganda, Prof. Kenapa dikatakan regresi linear? Kenapa dikatakan berganda? Regresi di sini saya untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, Prof. Terus? Kemudian untuk juga mengetahui hubungan Kenapa dikatakan kok linear? Kenapa? Kok linear berganda itu kenapa? Kok nggak non linear? Linear itu untuk mengetahui hubungan, Prof. Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, Prof. Kalau non linear kenapa kok nggak dikatakan non linear berganda? Kok nggak gitu? Non linear itu tidak terjadi hubungan Prof, antara variabel bebas. Masa iya. Itulah perlunya kamu mengadakan tes mengenai normalitasnya dan penyebarannya gimana. Jangan sampai nanti penyebarannya non linear, Anda mendekati dengan linear dan sebaliknya. Baik, Anda menggunakan hipotesis ya? Iya, Prof. Hipotesis, apa hipotesis itu? Hipotesis itu jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang bertujuan untuk mengarahkan dan memberikan pedoman dalam pokok permasalahan dan tujuan penelitian. Oke, di sini ada kata-kata, salah satunya adalah harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian buku. Apa maksudnya? Berpengaruh signifikan. Berpengaruh signifikan ini ya Prof. Harga berpengaruh signifikan karena harga di sini mempengaruhi, karena harga menjadi faktor salah satu faktor untuk penentu dalam pembelian buku tulis, dalam pembelian produk tersebut, Prof. Saya hanya menanya, kenapa Anda mengatakan berpengaruh signifikan? Apa maksud signifikan di sini? Signifikan itu hal yang diteliti dengan kebenarannya, Prof. Signifikan. Terus apa maksudnya? Anda mengatakan berpengaruh signifikan. Terus satu saja ya, harga ya. Iya, Prof. Terus berpengaruh signifikan. Iya, Prof. Ya. Berpengaruh. Katakan begini, di lokasi itu juga berpengaruh signifikan. Maksudnya apa? Lokasi, nah jadi ketika produk itu ada di lokasi, misalkan ini ada produk di lokasi itu sesuai dengan, dapat memberikan kesesuaian dengan kita, Prof. Kemudian juga spesifikasi yang diinginkan, maka putusan pembelian itu akan terjadi. Jadi ketika kita membeli suatu barang sesuai dengan dana kita itu Prof, kemudian juga spesifikasi produk yang juga itu kita inginkan, maka itu keputusan pembelian akan terjadi. Iya, itu jawabanmu. Saya hanya tanya apa maksud lokasi berpengaruh signifikan. Saya menanyakan lokasi berpengaruh signifikan, harga berpengaruh signifikan, promosi berpengaruh signifikan. Apa artinya itu? Saya sekarang lebih fokus pada lokasi berpengaruh signifikan. Kalau lokasi tidak berpengaruh sih, Prof. Kalau di skripsi saya tidak berpengaruh signifikan. Saya tanya hipotesismu. Lokasi berpengaruh signifikan. Artinya apa? Jawabanmu itu artinya kan jawaban sementara itu. Apa maksudnya? Iya, jawaban sementara, dugaan sementara itu, Prof. Jadi apa maksudnya? Itu variabel yang diuji tingkat kebenarannya, Prof. Signifikan itu keberartian, tapi sebenarnya coba lihat di hasil penelitianmu, Anda jelaskan sendiri ya, menurut pendapat saudara,
Anda lihat di sini. Oh ya. Nah ini ya. 4 itu place, ya lokasi. Lokasi di situ minus 0,158 X 4. Apa arti itu? Maksud dari angka minus 0,154 dari koefisien X 4 itu apa? Tidak berpengaruh koefisien B-nya, Prof. Tidak berpengaruh signifikan. Kan negatif 0,158, jadi tidak berpengaruh signifikan terhadap putusan pembelian. Masa gitu. Sekarang kalau saya katakan produk, Iya, Prof. harga berpengaruh signifikan hipotesismu ya. Ya, sekarang iya, harga adalah plus 0,374. Ya toh? Ya, 0,374. Apa artinya? Apa artinya? Yang dari koefisien itu artinya lebih dari 0,05, Prof. Apa? Itu koefisien, Mas. Saya hanya tanya apa artinya positif 0,374 X2. X2 itu harga. Apa artinya? Artinya kalau ya ini secara matematika, kalau plus itu kalau X2 dinaikkan, maka keputusan membeli malah meningkat kalau secara matematika ya. Iya, Bro. Coba. Iya. Terus kalau minus 0,158 itu artinya kalau tempat, bukan kalau tidak, kalau tempat itu diperbaiki, tempatnya strategis sesuai dengan pertanyaanmu tadi, artinya semakin tempat diperbaiki, ini secara matematika loh saya kan, berarti semakin orang tidak mau membeli. Iya, Prof. Terus kok iya? Anda ini berbicara matematika loh, ya. Walaupun terjemahannya nanti nggak letterlek. Artinya kalau itu minus 0,158 itu kalau tempat diperbaiki, tempatnya bagus, tata letaknya bagus, buku-buku, maka semakin ditingkatkan, semakin nggak mau orang beli, negatif. Begitu juga harga, semakin ditingkatkan harga, semakin orang membeli. Harganya mahal, ya bisa-bisa aja kalau itu misalnya barang-barang prestis, barang gengsi, barang yang langka, gitu loh. Tapi buku kan barang normal. Nah, itu nanti saya minta Anda kuasai betul arti angka-angka. Kalau Anda mengatakan signifikan, tidak signifikan tadi, Anda ujuk-ujuk tiba-tiba mengatakan signifikan. Anda boleh mengatakan signifikan, tapi kalau di dalam pendahuluan sudah ada intro, sudah ada reasoning bahwa selama ini bahwa di situ itu produknya bagus, ya, orang tertarik, harganya murah misalnya begitu, promosinya bagus. Anda mengatakan tanpa ditambahi signifikan. Sekarang kalau saya tanya langsung, hasilnya sekarang adalah negatif dan signifikan, positif dan signifikan. Kira-kira hipotesismu diterima atau ditolak? Kalau yang dari lokasi ya, Prof ya. Katakan harga sudah mengatakan bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan membeli. Pembelian. Jadi positif dan signifikan, Prof. Hasilnya positif dan signifikan. Kalau yang harga tadi minus 0,158 itu menandakan yang lokasi tadi, Prof, yang negatif 0,158 itu membuktikan negatif signifikan. Jadi dia signifikan tidak diukur dari koefisien, Mas. Signifikan itu dilihat daripada apa? Tes dari T hitung, T tabel, signifikansi itu di situ. Artinya
Saya katakan kalau harga positif dan signifikan, sementara saudara di hipotesis di rumusan masalah mengatakan signifikan, artinya mestinya sudah ada reasoning. Karena kalau misalnya ternyata di sini negatif, positif tidak signifikan, ternyata negatif tidak signifikan, diterima atau ditolak, gitu. Itu harus jelas ya, harus jelas secara matematika ya. Jangan Anda mengatakan signifikan toh, tetapi hasilnya positif atau hasilnya negatif, diterima atau ditolak. Kalau Anda bisa jelas dengan menggunakan kurva normal, Anda bisa jelas. Tapi ya itu belajar statistik lagi. Baik, yang ini koefisien regresi di sini tidak saudara bahas. Saya katakan di sini koefisien regresi tidak dibahas. Bagaimana makna dari ini tadi saya tanyakan tadi. Anda nggak membahas regresi di sini. Anda hanya membahas signifikansi. Ya, positif bisa signifikan, negatif bisa signifikan, gitu loh maksudnya. Ya, susah jelaskan ya. Nah ini pertanyaan saat ini sudah saya rangkum di sini. Tapi belajar lagi ya Mas ya. Ini karena waktunya mepet. Koefisien positif 0,74 dan signifikan. Artinya bila harga naik, permintaan buku naik. Turun. Apa gitu? Hah? Turun dari mana? Bila harga naik, permintaan bisa turun juga, Prof. Dari mana koefisienmu itu plus 0,34? Oh iya, permintaan naik juga, Prof. Artinya harga naik, permintaan naik. Ya boleh. Kalau memang hasil penelitian yang benar secara statistik, itu menandakan bahwa harga naik, permintaan naik. Iya, ya, tetapi secara ada faktor di lapangan, mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi. Tapi ini kalau ini tidak signifikan masih kurang lebih. Tapi kalau signifikan artinya memang harga naik, permintaan akan naik. Itu signifikan, artinya sangat berarti. Gitu kira-kira ya. Perlu belajar lagi Mas ya. Ya itulah. Terima kasih Prof. Edi. Saya hanya memberikan tambahan, mudah-mudahan Anda bisa memahami, jangan hanya menulis tok, niru orang, Anda nggak paham. Makasih Bu Adisti. Terima kasih Prof. Edi. Terima kasih Prof. Edi atas waktu dan saran yang diberikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Sunarto SEMSI untuk menguji skripsi Hendy Wahyu Hidayat. Silahkan Pak Sunarto. Baik, Ibu Adisti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Dr. Robin Jonathan MMSI, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Edi Sugiarto KSIMM yang siang ini sangat tampan. Oke, yang saya hormati Bu Adisti dan Saudara Hendy Wahyu Hidayat, luar biasa. Saya sering suka kalau punya mahasiswa mendahulukan adab baru ilmu. Siang ini saya dapatkan. Oke, saya mau tanya judulnya apa, Hendy? Judul skripsi. Terima kasih Pak. Judul saya pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian buku tulis pos di Gramedia Lembuswana, Pak. Oke, penelitian yang kamu lakukan ini menggunakan data apa? Maksudnya data ini alat analisisnya ya, Pak? Ya, data primer atau data sekunder? Oh, data primer, Pak. Saya gunakan data primer, data ke lapangan, ini menyebarkan kuesioner, Pak, secara langsung. Data primer itu artinya pada konsumen yang membeli buku tulis pos. Hendy, data primer, data lapangan, Pak. Iya, Pak. Data lapangan, data sekunder, data primer. Kalau sekunder, data kepustakaan, Pak. Apa tidak terbalik? Kalau data primer, data primer, data lapangan. Ya, penelitian ke lapangan, Pak. Data primer. Balik. Belajar lagi kata Prof. Edi tadi. Ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya berapa sampel yang kamu gunakan? Sampel yang saya gunakan 96 orang, Pak.
menggunakan ya menggunakan itu Pak, teknik incidental sampling, Oke. rumus unknown population. Oke. Cukup yang saya tanya aja yang dijawab. Ngobrol sendiri atau ngomong sendiri. Oke. Teknik pengumpulan datamu ya, Pak. itu dengan menyebarkan kuesioner secara manual atau secara langsung Pak. online? Saya secara manual Pak. Saya meneliti langsung ke Gramedia Lemuswana. Jadi saya bagikan langsung kepada konsumen yang membeli buku tulis pos di Gramedia Lemuswana Pak. Dari sampel yang kau bagikan kembali berapa? Kembali 96 Pak. Itu saya menelitinya kurang lebih 2 bulan. Hampir 2 bulan Pak. Ya. Karena kan juga bukan momennya sih Pak ya, buku tulis di pas bulan Januari itu. Oke, Andy, saya mau nanya, Bulan Januari. promosi Iya, di Pak. dalam penelitian ini artinya apa? Dan apa yang dilakukan? Promosi yang ada di Gramedia gitu ya Pak. Ya, saya nggak tahu Promosi yang seperti apa yang ya, dilakukan. Promosi yang ada di Gramedia ini menggunakan kartu member Pak sebagai potongan harga. Kemudian promosi penjualannya itu bisa berupa diskon harga ataupun bonus tambahan. Misalkan kayak gini Pak, membeli buku tulis pos dapat hadiah kotak pensilnya. Nah kemudian kalau dari segi periklanan ini bisa menyebarkan ke media sosial, bisa melalui Facebook atau Instagram, kemudian baliho, kemudian juga promosinya bisa dilakukan. Oh iya Pak. Ya, yang kamu tulis itu cuma dengan potongan harga saja, tidak kamu jelaskan secara rinci di latar belakang. Oke, selanjutnya keputusan pembelian di dalam penelitianmu itu dengan tindakan seperti apa? Konsumen Pembelian yang melakukan keputusan pembelian. Iya. Apa yang mereka lakukan? Dari keputusan pembeli. Jadi yang pertama itu pengenalan kebutuhan, Pak. Yang pertama pengenalan kebutuhan ini dari misalkan buku tulis pos ini dari tampilan desain covernya yang glossy, kemudian yang kedua itu pencarian masalah, pencarian informasi. Nah di sini kita harus mengetahui informasi apa saja mengenai kelengkapan produk buku tulis pos ini. Kemudian yang ketiga evaluasi alternatif, itu kita buku tulis ini kita harus mencari perbandingan buku tulis pos dengan buku tulis merek yang lain. Evaluasi alternatifnya. Yang keempat itu keputusan pembelian. Jadi ketika produk yang kita inginkan yang buku tulis pos ini, maka keputusan itu akan terjadi. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Jadi ketika kita merasa senang dengan buku tulis itu tersebut, maka kita akan menggunakannya kembali ataupun merekomendasikan ke teman kita untuk membeli suatu produk buku tulis pos itu tersebut, Pak. Ini kamu tulis sendiri ya? Iya, Pak. Skripsinya kamu tulis sendiri? Atau kamu menghafal? Nih, iya, Pak. Enggak juga, Pak. Enggak juga. Saya bahasa sendiri. Oh, baik. Iya. Selanjutnya saya mau... Alhamdulillah lah, Pak. Oke, selanjutnya saya mau koreksi di halaman 32 ya, di kerangka pikir. Nah, Iya, di kerangka pikirmu itu maksudnya apa kotak itu? Tidak ada penelitian yang ada karya ilmiah. Kerangka pikirnya dikotakin seperti itu. Artinya apa jadi kotak? Coba dicek. Itu bagannya, Pak. Kalau bagan itu di luar bagan. Oh iya, saya Pak. Sini, dilihat.
halaman 32. Dua, Pak. Nah, ini maksudnya apa ini? Coba, Hendy. Ini rangka pikirnya apakah produk Bukan, pengaruh saya tidak nanya. ya? Kalau rangka pikirnya udah jelas. Kenapa dikotakin seperti ini? Oh iya, Pak. Ya, tolong dikoreksi. Sebagai petunjuk, Pak. Oh Bukan, iya. ini tidak ada artinya ini kotak ini. Bukannya. Ya, nanti dihilangkan aja. Ini cukup semua variabel Iya, Pak. saling berkaitan, ya, X1, X2, sampai X4 berpengaruh terhadap variabel ya, terhadap Y keputusan pembelian. Oke, itu aja saya rasa cukup, Iya, tidak Pak. usah menambah kotak lain. Hasil penelitian coba dijelaskan di bab 4-nya. Hasil penelitian dari produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian buku tulis pos di Gramedia Lembus Warna. Kemudian harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian buku tulis pos di Gramedia Lembus Warna. Kemudian promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian buku tulis pos di Gramedia Lembus Warna. Lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian buku tulis pos di Gramedia Lembus Warna. Hasil dari penelitian saya. Jadi dari hipotesis sampai dengan hasil penelitianmu, yang mana yang sesuai? Yang sesuai hipotesis yang produk dan harga, Pak. Produk dan harga. Signifikan. Ternyata lokasi Ya. tidak berpengaruh Lokasi signifikan. tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, Pak. Berikan alasannya. Lokasi tidak berpengaruh signifikan. Lokasi tidak berpengaruh signifikan karena penataan produk yang kurang rapi, Pak, dan indah. Kemudian tata letaknya itu di Gramedia kurang terlihat, jadi agak kurang terlihat. Kemudian lingkungannya kurang nyaman. Jadi dalam hal ini jadi konsumen tidak ingin atau tidak nyaman dalam melakukan pembelian buku tulis pos di Gramedia Lembus Warna. Berpengaruh. Itu, Berpengaruh nggak? Berpengaruh nggak? Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh lokasi, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke. Oke, saya rasa secara keseluruhan dari awal sampai akhir untuk proposal kemarin sudah ada perbaikan semua. Ya. Kita berikan masukan untuk diperbaiki. Hasil penelitiannya juga sudah cukup ya, penulisan juga cukup baik ya. Nanti yang terima kasih, Pak. Yang halaman 32 tolong diperbaiki. Selanjutnya kata Prof. Edi, jangan pernah untuk berhenti belajar, oke? Karena Anda mengambil terima kasih, Pak. Manajemen pemasaran, bauran pemasaran juga tadi, marketing mix, tolong lebih didalami lagi sebelum nanti Anda mengikuti ujian pendadaran. Ya, mungkin begitu Ibu Adisti. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunarto atas waktu dan masukan yang diberikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. LCA Robin Jonathan, SEMSI, untuk menguji Saudara Hendy Wahyu Hidayat. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Ibu Saudara Hendy.
Iya, Siap Prof. untuk diuji. Iya, Prof. Siap. Dan aja. Pertama, Siap, Prof. mengulang kembali judulmu. Judulmu apa tadi? Judul saya Prof, pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian buku tulis pos di Gramedia Lembuswana. Oke, di bauran pemasaran ada 4 unsur minimal, 4 unsur yang dipakai, yaitu unsur Iya, apa Prof. saja? Ada Bauran pemasaran ada 4P yang saya ambil, Prof. Produk, harga, promosi, dan lokasi. produk, harga, promosi, dan lokasi. Ya, Prof. Oke. Kenapa apa yang melatar belakangi kamu sehingga kamu mengambil judul itu? Kamu meneliti tentang pengaruh marketing mix terhadap pembeli. Apa yang terjadi? Karena saya tertarik, Prof, dengan judul saya buku tulis pos karena belum ada yang melakukan penelitian ini tersebut. Kemudian dari segi objeknya, Gramedia ini perusahaan yang punya karya yang besar, kemudian mempunyai kontribusi yang baik kepada masyarakat, kemudian sukses dalam mengelola bisnisnya. Jadi saya ingin meneliti buku tulis pos di Gramedia Lembuswana. Nah, buku tulis pos Gramedia Lembuswana ini juga merupakan produk internalnya dari Gramedia itu sendiri, Prof. Jadi saya tertarik untuk melakukan penelitian ini tersebut. Kamu yang tertarik aja ya. Terus permasalahannya apa? Permasalahannya dengan buku tulis yang kemajuan teknologi di zaman sekarang ini, Prof. Buku tulis kan menciptakan sesuatu yang baru, buku tulis digital dengan menggunakan aplikasi yang sistem barcode. Nah, buku aplikasi ini namanya buku tulis O2O dan Kiki, Prof. Sedangkan buku tulis O2O dan Kiki ini merupakan pesaing dari buku tulis pos. Buku tulis pos ini belum termasuk buku tulis digital, Prof. Jadi ya saya ingin menelitinya, saya ingin meneliti buku tulis pos itu di Gramedia Lembuswana, Prof. Karena belum termasuk buku digital. Ya. Rumusan masalahnya apa? Ya, Prof. Rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya masalahnya ya ada, Prof. Dari buku tulis ini kan dia juga belum termasuk buku tulis digital, Prof. Ya. Stop dulu. Oh iya, Prof. Tadi betul kata Freddy, kamu ini ngelocos terus. Yang saya tanya, tadi kan ditanya apa masalah? Ya, rumusan masalahmu? Rumusan masalahnya, apakah produk buku tulis pos berpengaruh terhadap keputusan? Apakah produk buku tulis pos berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada toko buku Gramedia Lembuswana? Yang kedua, apakah harga buku tulis pos berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada toko buku Gramedia Lembuswana? Yang ketiga, apakah promosi buku tulis pos berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada toko buku Gramedia Lembuswana? Yang keempat, apakah lokasi buku tulis pos berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada toko buku Gramedia Lembuswana? Yang kelima, apakah produk, harga, promosi, dan lokasi secara bersama-sama berpengaruh
secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian buku tulis pos di Gramedia pada Gramedia Lemswana. Oke, itu salahmu. Dari Terus hipotesisnya apa? iya Prof, boleh minta Hipotesis yang kamu diulang ajukan apa? hipotesis saya. Hipotesisnya apa? Hipotesisnya produk berpengaruh yang hipotesis pertama Prof, produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada toko buku Gramedia Lembuswana. Yang hipotesis kedua, harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada toko. Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian buku tulis pos di Gramedia Lembuswana. Hipotesis 3, promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian buku tulis pos di Gramedia Lembuswana. Yang hipotesis keempat, lokasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian buku tulis pos di Gramedia Lembuswana. Hipotesis kelima, produk, harga, promosi, dan lokasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian buku tulis pos di Gramedia Lembuswana. Ini mengenai hipotesis saya, Prof. Mohon maaf, apa? Oke. Ya, Alat apa? Alat penguji hipotesis. Alat apa yang kamu pakai untuk menguji hipotesismu? Alatnya analisis Alat apa yang kamu regresi. pakai untuk menguji hipotesismu? Alatnya analisis regresi linear berganda, Prof. Ya, hipotesis diterima Ya, kapan jika hipotesis? Kapan hipotesis? Baik, Prof. Hipotesis diterima jika T hitung lebih besar dari T tabel. Kemudian jika hipotesis ditolak, Prof, T hitung lebih kecil daripada T tabel. Hasil pengujian hipotesismu apa? Hasil ujinya gimana? Iya, Prof. Boleh diulang, Prof? Pengujiannya. Hasil pengujiannya gimana? Pengujiannya gimana? Pengujian hipotesisnya, hipotesis produk, hipotesis yang pertama, hipotesis produk berpengaruh signifikan apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis dapat diterima, atau sebaliknya T hitung lebih kecil daripada T tabel. Hipotesis yang kedua, harga jika harga saya tanya berpengaruh, itu hasil pengujian. Sebentar. Oh iya. Ya, Coba Prof, kamu sebutkan hasil pengujian hipotesismu. Hipotesis apa yang diterima, hipotesis mana yang ditolak? Hipotesis yang diterima produk dan harga. Hipotesis 1. Ya, hipotesis 1, produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada toko buku Gramedia Lembuswana. Itu T hitung lebih besar daripada T tabel, Prof. Kemudian yang harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, T hitung lebih besar dari T tabel. Kalau hipotesis ditolak, T hitung lebih kecil daripada T. Ya. Oke. Apa kesimpulan kamu? Boleh diulang, Prof? Apa kesimpulan kamu? Kesimpulan kamu itu apa? Kesimpulannya Ya, dari produk, Prof. Produk ini kan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian buku tulis pos di Gramedia Lembuswana.
Jadi hal ini membuktikan dari produk ini, buku tulis pos ini merupakan kualitas langsung dari Gramedia Lembuswana, dan buku tulis pos ini dinilai konsumen dapat mempertahankan kualitas produknya dan desain produknya yang menarik, maka keputusan pembelian akan baik sehingga tingkat penjualan dapat meningkat. Dari harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian buku tulis pos di Gramedia Lembuswana. Harga di sini menjadi salah satu faktor penentu dalam melakukan pembelian suatu produk buku tulis pos tersebut. Jadi dari harga ini pada saat transaksi, jadi konsumen konsumen membandingkan harga produk buku tulis pos dengan produk buku tulis yang lain. Jadi ketika konsumen membeli suatu produk itu di lokasi tersebut, dapat memberikan kesesuaian produk dengan dana yang dikehendaki, maka konsumen akan membeli suatu produk tersebut. Dari promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian buku tulis pos di Gramedia Lembuswana. Dari promosi ini, karena media promosi kurang menarik bagi konsumen dan kurang aktifnya tenaga penjual dalam menyebarkan informasi kepada konsumen, maka dalam hal ini konsumen tidak ingin atau tidak tertarik untuk membeli buku tulis pos di Gramedia Lembuswana tersebut. Kemudian lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian buku tulis pos di Gramedia Lembuswana, maka dalam hal ini lokasi ini tidak penataan produknya yang kurang rapi, kemudian tata letak produk buku tulis pos ini yang kurang terlihat bagi konsumen, dan lingkungan yang kurang nyaman, maka dalam hal ini membuat konsumen tidak akan puas atau tidak akan nyaman dalam melakukan pembelian buku tulis pos di Gramedia Lembuswana itu tersebut. Yang terakhir, buku tulis produk, harga, promosi, dan lokasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian buku tulis pos di Gramedia Lembuswana. Oke. Itu saja Prof yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Oke, Ibu Adisti. Ya, Prof. Halo Ibu Adisti. Baik, Prof. Halo. Silakan lanjut. Cukup untuk saya Ibu Adisti. Baik, terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Prof Robin, Hendy. Iya, Ibu Adisti. Ya, pertanyaan Ibu. Yang pertama, apa judul skripsinya? Terima kasih Bu. Baik, judul skripsi saya pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian buku tulis pos di Gramedia Lembuswana Samarinda, Bu. Oke. Di Gramedia Lembuswana, Bu. Apa latar belakang Anda dalam memilih judul tersebut? Latar belakang saya sejalan dengan perusahaan. Jadi perkembangan yang begitu pesat dalam dunia usaha di bidang penjualan buku tulis semakin kompetitif, yang berakibat setiap perusahaan berusaha untuk memasarkan produknya dan menentukan lokasi produk yang strategis agar dapat mempengaruhi konsumen
untuk membeli suatu produk tersebut. Kemudian sejalan dengan persaingan yang begitu semakin ketat ini, maka diperlukan berbagai cara, yaitu untuk mempertahankan konsumen dan mengantisipasi adanya kemungkinan konsumen berpindah tempat untuk membeli produk buku tulis yang lain. Nah, dari ini latar belakangnya Ibu, kemajuan teknologi di zaman sekarang ini, buku tulis menciptakan sesuatu hal yang baru, yaitu buku tulis digital dengan menggunakan aplikasi sistem barcode. Buku tulis ini dinamakan buku tulis O, 2O, dan Kiki. Kedua buku tulis ini merupakan pesaing dari buku tulis pos itu tersebut. Kemudian buku tulis pos ini PT Gramedia Srimedia merupakan salah satu pelaku bisnis retail yang ada di Indonesia. Gramedia memiliki produk internalnya sendiri, yaitu bernama FOS. Nama FOS ini diusung dari merek tersebut. Produk FOS ini masih belum terkenal karena masih banyak belum yang mengetahui konsumen dalam buku tulis FOS ini tersebut. Kemudian buku tulis FOS ini hanya dipasarkan di toko buku Gramedia, di Gramedia aja, dan belum menyebar luas, Ibu. Kemudian itu saja yang dapat sampaikan, Ibu. Mohon maaf kurang lebihnya. Baik, Hendy. Apa manfaat penelitian Anda? Manfaatnya dari perusahaan, dari saya sendiri, Bu, untuk memperdalam kajian ilmu pemasaran, terutama khususnya bauran pemasaran dan keputusan pembelian. Kalau dari segi perusahaan, Ibu, manfaatnya dari segi perusahaan itu dapat meningkatkan lebih strategi marketingnya, produk, harga, promosi, dan lokasi, dan menetapkan kebijakan dengan baik. Kemudian dari wawasan saya juga untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai ilmu pemasaran ini, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya, Ibu. Ya, 2 pertanyaan terakhir dari Ibu. Yang pertama, coba jelaskan hasilnya, hipotesis apa yang diterima dan hipotesis apa yang ditolak. Ya, hipotesis, ya baik, terima kasih Bu. Hipotesis yang diterima, hipotesis produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian buku tulis FOS di Gramedia Lembuswana. Produk buku tulis FOS ini merupakan produk kualitas secara langsung dari Gramedia itu sendiri. Semakin baik produk yang ditawarkan, maka semakin baik penjualan produk dapat meningkat. Kemudian produk ya, baru yang kedua harga berpengaruh signifikan terhadap Ibu, mohon maaf Ibu, yang tadi produk dinilai oleh konsumen itu produk buku tulis FOS. Produk buku tulis FOS dapat mempertahankan kualitas produknya, dan dari desain produknya itu menarik. Kemudian jadi keputusan pembelian itu akan terjadi. Dari harga berpengaruh, dari hipotesis harga, Ibu, harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian buku tulis FOS di Gramedia Lembuswana.
Harga di sini menjadi salah satu faktor penentu dalam melakukan pembelian buku tulis pos di Gramedia Lembuswana. Harga di sini harga menjadi harga buku tulis pos jadi ketika konsumen pada saat transaksi konsumen akan membandingkan harga buku tulis pos dengan harga buku tulis yang lain. Jadi pada produk, jadi harga dengan dana yang jadi konsumen memberikan jadi ketika produk itu memberikan spesifikasi yang baik, maka harga yang sesuai sebagai penentunya untuk membelinya, Bu. Dari promosi tidak berpengaruh signifikan. Promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian buku tulis pos di Gramedia Lembuswana. Promosi ini media promosi yang kurang menarik dan kurang aktifnya tenaga penjual terhadap kurang aktifnya tenaga penjual dalam menyebarkan informasi kepada konsumen. Maka dalam hal ini konsumen itu tidak ingin atau tidak tertarik untuk membeli buku tulis pos itu di Gramedia, Lembuswana. Yang hipotesis keempat, lokasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian buku tulis pos di Gramedia Lembuswana. Dari lokasi ini, dari lokasi penataan produk buku tulis pos ini penataan produk buku tulis pos kurang rapi dan kurang indah. Kemudian tata letak produk buku tulis pos ini juga kurang terlihat, jadi agak susah konsumen dalam membelinya. Kemudian lingkungan yang kurang nyaman dapat membuat konsumen tidak ingin atau tidak nyaman dalam melakukan pembelian buku tulis pos itu tersebut. Buku tulis pos di Gramedia Lembuswana itu tersebut. Ya mohon maaf Ibu atas kekurangannya. Oke, Hendy, terakhir dari Ibu, apa saran Anda untuk peneliti selanjutnya? Saran saya untuk selanjutnya menggunakan variabel yang berbeda. Jadi menggunakan juga merek produk yang lain dan variabelnya juga berbeda. Itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kurangnya. Ya, terima kasih Hendy Wahyu Hidayat. Ya, Ibu, terima kepada kasih. yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Edi Sugiarto, yang terhormat Bapak Profesor Dr. LCR Robin Jonathan, yang terhormat Bapak Sunarto Mirmansud SMSI. Demikian acara ujian skripsi. Ya, Pak. Ya, Pak. Ada yang ganjel ini. Dia salah untuk membuatannya. Apa namanya? Hilang lagi. Di mana tadi? Hilang lagi. Iya, Bro. Gimana? Nah ini. Ini dulu saya master. Baik, ini Pak. intervalnya ini 10 sampai 17. 17 sampai 25. 17 masuk di mana? Ini loh. 10 sampai 17. Iya, Bro. 17 sampai 25. 17 masuk yang mana? Kalau 7. Ini mestinya bukan 17. Ini kamu masukin 18. Kalau mau lebih detail ya 17,99. Ini loh.
Ini Yang dirubah ini, nggak karakteristik. apa-apa. Dirubah ini. Nanti dibaca orang ini. 10 Kalau sampai 17 17 tahun ya, Prof. Sampai 17, kemudian sini jangan 17 lagi. Ya, Kalau iya, ya mohon maaf, Prof. 18 sampai 24 ya, Prof. nah bisa Ya. begitu. Kalau 17,5, kalau mau halus ya, nggak apa 0,9 ada tempat banyak hal. Oke, saya kira itu karena itu Ya, perlu Prof. perbaiki. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, tolong dipahami lagi, betul-betul dipahami angka-angka itu. Iya, Prof. Karena saya lihat, ya saya nggak mempermasalahkan sekarang karena udah ujian, ya. Iya, Prof. Kemudian kedepannya kamu bisa lebih baik. Khususnya ini Amin. Ya, harus perbaiki lagi. Amin. Amin ya kalau lulus. amin. Ini. Semoga aja, Prof. Ini bener-bener ini. Saya ganjal ini. Tapi nggak apa-apa lah, sudah terlanjur ujian ya. Iya, Oke. Prof. Ya, makasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas Terima masukan kasih sarannya, Prof. banyak Profesor Dr. Haji Edi Sugiarto. Nanti akan kami revisi sebelum dijilid ya, Hendy ya, Ya. untuk Iya, iya, Ibu. interval umur ya. Nanti Iya, interval. kita akan perbaiki. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para dosen yang telah meluangkan waktunya untuk menguji Saudara Hendy Wahyu Hidayat. Mohon maaf atas segala kekurangan saya selaku moderator. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak sekalian. Terima kasih, Pak. Formulir penilaian tolong dikirim. Nanti lupa saya nih. Oh iya, Sekarang, Prof. Ya, Ya, sudah saya kirim, Prof. Di WA, Prof. Oh, di WA. Kayaknya mau ada email. Oh, Ya, email. baik. Sudah saya kirim juga di email, Prof. Udah. Oke. Ya, nanti saya kirim kembali, Prof. Mohon maaf, Prof. Saya kirim kembali. ya, silakan. Ya. Terima kasih. Hendy boleh Ya, terima live kasih ya. Bu Adisti. Mohon maaf Ibu atas. Iya, Terima kasih Bapak Sunarto. Bukan salah. Masuk sendiri yuk. Nah, Pak Narto juga masuk. Nah, Pak Robin masuk. Belum. ini saya bagi